Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil proyek UAS permodelan sistem berorientasi objek Universitas Bina Sarana Informatika Yogyakarta. Dengan anggota kelompok yang pertama adalah Rizky Alfian N dengan NIM 1219-1287, yang kedua Herlina Citra P 1219-1989, yang ketiga Devita Indah P 1219-1556, dan yang keempat Muhammad Fahri dengan NIM 1219-1193, dan yang kelima Miftahul Lutfi dengan NIM 1219-1732. Dan dari kelompok 6 membuat perancangan siswa e-learning. Latar belakang pembuatan web e-learning ini adalah e-learning atau electronic e-learning merupakan konsep pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan media elektronik. Perkembangan teknologi yang sangat maju di era modern dan globalisasi memungkinkan berbagai kegiatan dilakukan secara cepat dan efisien. Perkembangan teknologi sudah banyak memberikan pengaruh terhadap cara hidup kita. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan dengan penggunaan e-learning dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, perguruan tinggi, tempat-tempat kursus, bahkan komunitas-komunitas online sudah mulai menggunakan konsep seperti ini. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntunan globalisasi pendidikan serta pembelajaran jarak jauh sebagai konsep telah dikembangkan untuk menggantikan metode pembelajaran tradisional. Salah satunya adalah konsep e-learning. E-learning dapat digunakan sebagai alternatif atas permasalahan dalam bidang pendidikan, baik sebagai tambahan, pelengkap maupun pengganti atau kegiatan pembelajaran yang sudah ada. Tujuan dan manfaat dari pembuatan web e-learning adalah, dan yang pertama yaitu merancang aplikasi pembelajaran e-learning dengan learning management system yang mendukung proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengakses materi mata kuliah yang diberikan dosen sehingga dapat meningkatkan kemampuan belajar secara mandiri melalui website yang dibuat. Membuat aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh admin, dosen, dan mahasiswa yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Dan yang selanjutnya yaitu logo dari web e-learning kelompok 6 yang kami beri nama sinau.com. Dan ini logonya. Selanjutnya itu gambaran umum dari analisa sistem berjalan. Di poin A ada use case diagram adalah sebuah teknik untuk menangkap kebutuhan fungsional sistem serta menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem yang menyediakan sebuah narasi bagaimana sebuah sistem digunakan. Dan yang selanjutnya ini adalah use case diagram dari admin. Apabila admin dapat login berhasil, dia akan masuk ke halaman admin dan dapat mengolah data dosen serta mengolah data mahasiswa. Dan yang selanjutnya yaitu use case mahasiswa. Apabila dia berhasil login, akan masuk ke dalam halaman dashboard, melihat materi dan upload data serta logout. Ini yang selanjutnya use case dosen. Bisa login, dashboard, upload materi, melihat data mahasiswa. Dan yang berikutnya adalah activity diagram. Activity diagram digunakan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi serta menggambarkan kegiatan utama dan hubungan di antara kegiatan dalam suatu proses. Setiap use case dapat membuat satu diagram aktivitas. Berikut prosedur pengolahan activity diagram sebagai berikut. Yang pertama yaitu admin dapat mengolah data dari mahasiswa dan dosen. Dan yang kedua adalah mahasiswa dapat mengupload data diri, melihat materi, dan dapat mengubah password akunnya sendiri. Dan yang ketiga, dosen dapat mengupload materi yang akan diberikan kepada mahasiswa dan dapat melihat data dari mahasiswa. Dan yang berikutnya ada kelas diagram adalah model statis yang menunjukkan kelas dan hubungan di antara kelas yang tetap konstan dalam sistem dari waktu ke waktu dan menggambarkan kelas yang meliputi perilaku dan keadaan
dengan hubungan antar kelas. Nah, di sini adalah kelas diagram pada web elearningsinau.com. Di sini bisa dilihat satu mahasiswa dapat mempelajari banyak materi dan satu dosen dapat mengupload banyak materi. Dan yang selanjutnya yaitu sequence diagram adalah mengilustrasikan objek-objek yang berpartisipasi di dalam suatu use case. Di sini terdapat sequence diagram dari admin untuk login. Apabila dia berhasil akan menampilkan menu utama. Dan yang berikutnya yaitu admin mengolah data dari dosen untuk menghapus data dari dosen. Dan yang berikutnya yaitu admin mengolah data mahasiswa, sama seperti tadi, menghapus data. Admin menambah data dosen, admin menambah data mahasiswa. Sequence diagramnya seperti ini. Dan admin dapat mengupdate data dosen. Sequence diagram update data dosennya. Admin mengupdate data mahasiswa. Diagramnya seperti tadi, dan mahasiswa dapat mengganti password. Mahasiswa memasukkan password lama dan baru, data password lama, dan diverifikasi. Setelah itu password akan berhasil diganti. Mahasiswa melihat materi, pilih materi. Dosen dapat mengupdate data. Dosen dapat melihat data mahasiswanya atau yang diajar oleh dosennya, dan dosen dapat mengupload materi untuk pembelajaran. Jadi kesimpulannya adalah 1. Sistem informasi e-learning memudahkan mahasiswa dalam memperoleh referensi pembelajaran. Dan yang kedua yaitu sistem informasi e-learning memudahkan para dosen untuk mendapatkan distribusi materi sehingga mahasiswa dapat mengerjakan tugas, dapat memahaminya sendiri. Dan yang ketiga yaitu sistem informasi e-learning dirancang untuk membantu dan menjadikan sarana dalam melakukan proses pembelajaran. Ini adalah salah satu gambaran dari web yang kami buat seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.